Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar memasuki bab baru, yaitu KD 3.3 menerapkan pembuatan website dan 4.3 membuat website. Sebelum kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita flashback ke tugas kita kemarin yang sudah saya berikan kepada kalian tentang merancang website yang sederhana. Saya pikir video ini saya buat untuk lebih memperjelas dan supaya teman-teman tidak mengalami kebingungan. Nah, tugas yang saya berikan kemarin itu, kalian disuruh menjelaskan tentang platform yang kalian pilih dan saya menyarankan kalian untuk menggunakan platform Blogger. Nah, kalian disuruh menjelaskan fungsi Blogger, lalu keunggulannya apa, kinerjanya untuk website itu apa. Nah, kali ini pembelajaran kita bab baru ini kita akan membahas tentang platform website. Yang pertama, sebelum saya jelaskan ya, saya sudah membagikan kepada kalian PPT yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Kalian bisa membaca dan memahaminya lagi. Di sini saya akan menjelaskan saja supaya lebih jelas lagi. Nah, materi kita, saya akan menjelaskan tentang yang A, memilih platform website. Nah, untuk pembuatan website itu kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan platform CMS, dan yang kedua website builder, yang ketiga kode. Yang pertama tadi CMS, yang kedua website builder, yang ketiga itu kode. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CMS. CMS itu kepanjangan dari Content Management System. CMS itu juga perangkat lunak atau software atau sistem yang bisa digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Kita dapat membuat website dengan cepat dan mudah menggunakan CMS. CMS yang paling sering digunakan atau populer, banyak orang yang menggunakannya, itu WordPress, Drupal, Joomla ya. WordPress, Joomla, Drupal. Dan untuk jenis yang lain itu ada seperti Magento, Blogger, Shopify, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, adapun penjelasan mengenai 3 platform CMS tersebut, yang pertama itu WordPress. Nah, WordPress ini merupakan open source content management system yang paling populer dan paling sering digunakan. WordPress sepenuhnya gratis ya, gratis untuk dipasang, disebarkan, dan ditingkatkan. Selain itu, ada banyak ribuan plugin dan template yang bias menggunakan interface yang fleksibel dan sederhana. Jadi di WordPress itu sudah menyediakan template untuk pembuatan konten kalian ya. Lalu yang kedua ada Joomla. Nah, Joomla ini merupakan salah satu dari CMS juga yang sepenuhnya itu terbuka dan tersedia secara gratis juga. Tidak diperlukan biaya. Pilihan ini mungkin hampir sama dengan WordPress, namun selalu ada nilai keunggulan. Nilai keunggulan pada platform tersebut untuk menerbitkan konten web. Kelebihannya itu, keunggulan dari WordPress, nilai unggulnya. Lalu yang ketiga ada Drupal. Nah, Drupal ini perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka, yang didistribusikan atau disalurkan di bawah lisensi GPL. Nah, pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas pengguna dan pengembangan di seluruh dunia. Drupal dapat diunduh
secara gratis dan dapat digunakan juga secara bebas, sehingga memungkinkan setiap orang, baik secara individu maupun komunitas, untuk mempublikasi, mengatur, mengelola, dan mengorganisir berbagai isi konten pada website. Itu CMS, jenis platform yang pertama. Lalu yang kedua itu website builder. Nah, website builder ini salah satu platform juga. Jika Anda ingin cara membuat website yang lebih mudah lagi, Anda bisa menggunakan website builder. Nah, website builder ini adalah platform yang membantu Anda membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. Jadi ini praktis ya digunakan. Beberapa website builder yang populer itu ada Wix, Site Builder, lalu ada Weebly. Nah, website builder ini cocok untuk Anda yang ingin membuat website dalam waktu yang singkat. Jadi tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu ribet ya. Lalu ada kelebihan dari website builder itu, pengguna mendapatkan paket lengkap, membuat website dari hosting, domain, hingga pilihan template. Penggunaan hanya perlu mengganti konten sesuai yang diinginkan dan bisa dibantu oleh support dari penyedia website builder. Nah, tadi disebutkan ada hosting dan domain. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas apa itu hosting, apa itu domain. Nah, lalu untuk jenis platform yang ketiga itu ada HTML dan CSS. Nah, jenis website berdasarkan platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Sebelumnya kita sudah juga membahas HTML ya. Jadi saya pikir kalian sudah tahu apa itu HTML. Website termasuk dalam website statis. Website ini termasuk untuk membuat website statis ya. Nah, biasanya website statis dibuat menggunakan metode ini, metode HTML dan CSS. Metode membuat website terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS. Tadi yang website builder ini tidak perlu pemahaman tentang apa itu coding dan juga teknik desain membuatnya. Tapi kalau yang HTML ini perlu tentang coding, pemrograman, gitu ya. Anda bisa membuat kode untuk website menggunakan software seperti Notepad++, Text Wrangler, atau Sublime Text. Selanjutnya, yang kedua itu tadi kan memilih platform website. Sekarang memilih nama domain dan hosting. Nah, domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server dan jaringan komputer ataupun internet. Fungsinya untuk mempermudah pengguna internet saat melakukan akses ke server. Nah, pada dasarnya nama domain itu berupa IP address yang format aslinya berupa angka. Karena angka itu sulit ya untuk diingat, maka diciptakan domain yang berisi kata-kata. Contoh nama domain itu seperti gurusmk.net. Itu contoh domain. Lalu ada contoh lain itu alikhlasberbah.or.id. Ada juga smkn1bantul.sth.id. Biasanya STH itu untuk sekolah, tapi kalau untuk .ac.id itu biasanya digunakan untuk perguruan tinggi. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Lalu ada juga itu untuk contoh nama domain yang profesional ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, .net, .org.id. Nah, ini untuk domain yang berbayar
berbayar tersebut dan juga lebih profesional namanya. Nah, untuk subdomain yang gratis itu seperti guru SMK blogspot.blogspot.com. Nah, kita akan membuat website yang blogspot atau dengan platform blogger ya. Nah, atau yang gratis yang lain juga itu guru smk.wordpress.com. Jadi WordPress itu merupakan platform yang gratis juga. Nah, ada juga website yang digunakan untuk online shop gitu. Lalu berikut ini ada macam-macam domain yang dapat digunakan. Nah, macam-macamnya domain itu ada contoh GTLD. GTLD itu contoh yang pertama itu .com. .com itu digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. .net digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. Lalu .org digunakan untuk kepentingan organisasi. Ada selanjutnya .info digunakan untuk kepentingan informasional website. .name digunakan untuk kepentingan keluarga atau personal. Lalu .edu digunakan untuk kepentingan website pendidikan. Terbatas hanya untuk pendidikan. Biasanya kalau kita mencari di Google tentang pelajaran apa, biasanya ada website yang muncul nama domain belakangnya itu ada edu. Nah, itu biasanya untuk website pendidikan. Terbatas hanya untuk pendidikan ya. Selanjutnya ada .mil digunakan untuk kepentingan website angkatan bersenjata Amerika. Terbatas hanya untuk militer. Lalu .biz digunakan untuk kepentingan bisnis. Lalu ada .tv digunakan untuk entertainment seperti TV atau televisi sama ya, radio, majalah. Lalu ada .travel digunakan untuk bisnis pariwisata. Lalu yang kedua itu tadi kan yang pertama ada contoh GTLD. Nah, yang kedua ini CCTLDS, Country Coded Top Level Domain. Jadi ini untuk negara ya, country itu kan negara. Nah, Indonesia itu menggunakan .id, Singapura menggunakan .sg, Malaysia menggunakan .my, huruf kecil semua. .sg huruf kecil, .my huruf kecil. Lalu untuk Indonesia terbagi menjadi yang ketiga ya. Tadi kan jenis-jenis nama domainnya ada satu GTLD, yang kedua CCTLDS. Nah, yang ketiga ini untuk Indonesia. Pembagiannya untuk Indonesia ini terbagi menjadi beberapa subdomain seperti .or.id untuk organisasi, lalu .co.id untuk komersial, lalu .go.id untuk pemerintah. Go itu biasanya government lah, itu untuk pemerintah. Lalu .ac.id ini untuk pendidikan tinggi, seperti yang sudah saya jelaskan. Untuk sekolah itu .sth.id, tapi untuk pendidikan tinggi itu .ac.id, pendidikan tinggi ya. Nah, ini .sthid untuk sekolah. Lalu .net.id untuk internet provider. .web.id digunakan untuk umum. Lalu ini ada penjelasan juga untuk penggunaan domain. Jika kita ingin menggunakan domain ID, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain itu yang pertama, persyaratan umumnya. Nama domain yang pertama, nama domain harus sesuai dengan kriteria penanaman. Yang kedua, nama domain harus menghormati dan tidak bertentangan dengan HQ, IPR, hak paten merek. Jadi harus yang sopan dan menghormati. Yang ketiga, untuk .co.id dan .net.id jika persyaratan SIUP _TDP _AT _NPWP surat izin yang setara. Nah, cukup satu di antaranya.
dan lain sebagainya sedang dalam proses pembuatan. Perlu dilampirkan surat keterangan atau pernyataan dari notaris. Jadi ini untuk persyaratan umumnya seperti ini ya. Yang keempat, jika dianggap perlu, pengelolaan nama domain internet Indonesia atau PANDI dapat juga meminta klarifikasi berupa surat pernyataan atau keterangan penjelasan PAID pasal 23. Ini ada pasalnya ya. Ada juga undang-undangnya, bisa kalian baca lagi di PPT yang sudah saya berikan kepada kalian. Lalu yang kelima, ada masa berlaku domain adalah 1 sampai 10 tahun sejak tanggal persetujuan penggunaan nama domain tersebut. Lalu ada juga persyaratan khususnya. Nah, ini persyaratan khususnya saya buatkan tabel. Persyaratan khusus ini sesuai dengan nama domain ID yang digunakan. Jadi kalian bisa baca di PPT yang sudah saya sediakan, itu ada persyaratan khususnya. Saya buatkan tabel. Ada 13 nama domain dan persyaratan untuk pendaftarannya. Lalu kita lanjutkan saja. Yang keempat itu ada tips memilih nama domain yang tepat. Nah, ada tips memilih nama domain yang tepat itu ada 7. Yang pertama, pilih kata yang mudah diingat. Nama domain harusnya memiliki kesan bagi orang. Pemilihan nama domain yang mudah diingat akan menjadi trademark yang sulit dilupakan. Jadi kalau kalian ingin membuat website itu harus menggunakan nama domain yang mudah diingat. Nggak usah yang bertele-tele atau biasanya itu kata-katanya yang sulit, itu nggak usah. Jadi biar supaya orang itu mudah mengingatnya. Lalu yang kedua, pilih kata yang singkat. Jangan persulit ya. Pengunjung Anda dengan memilih nama domain yang panjang, semakin singkat nama domain Anda, maka semakin mudah diingat orang lain. Yang C, A, B, C, sekarang yang C, pilih kata yang mudah dieja. Coba pilih kata atau istilah yang umum, mencampur banyak huruf dan angka tanpa pelafalannya baik, tidak mencerminkan keseriusan. Pilih kata itu yang mudah dieja ya. Lalu yang D, jangan menggunakan simbol, karena simbol itu biasanya susah ya. Penggunaan simbol dalam nama domain juga tidak baik, karena kecenderungan pengguna internet tidak mau menuliskan nama simbol dalam mencari alamat situs, misalnya tanda hubung atau yang lainnya. Jadi kalau kalian membuat nama domain itu nggak usah pakai simbol. Biasanya kalau orang mencari itu mereka malas untuk, ya kan nggak tahu lah ya, masa menggunakan nama simbol gitu kan, nggak boleh, biar mudah saja gitu. Lalu yang E, gunakan kata kunci tertarget. Nah, jika blog Anda ingin kembangkan memiliki topik tertentu, sebaiknya menggunakan kata yang ada hubungannya dengan kata kunci yang ditarget. Jadi harus ada kata kunci, ada kaitannya dengan produk atau target kalian gitu, supaya orang dalam mencari itu nanti bisa muncul di website kalian gitu ya. Maksudnya dalam kita mencari info-info itu yang kata-kata yang umum gitu, yang ditargetkan kalian gitu. Lalu yang F itu gabungkan nama Anda dan nama dagang. Misalnya kalian membuat website itu untuk dagang, jadi gabungkan nama dagang kalian dan nama Anda juga. Nah, jika blog Anda memiliki merek dagang seperti produk baju atau sepatu gitu, maka sebaiknya menggabungkan nama Anda dan nama dagang, misalnya nama Anda Sari atau Bagas atau siapa gitu. Kalian bisa gabungkan misalnya seperti sepatu Sari, sepatu Bagas, baju Bagas gitu, .com gitu, .com. Itu menggunakan com, itu biasanya platform website yang profesional yang berbayar gitu. Kalau kita nanti saat kita membuat website yang sederhana, yang free, tidak berbayar, itu biasanya misalnya kita membuat website itu misalnya sepatusari.blogspot.com. Itu biasanya kalau kita menggunakan yang blogger itu blogspot. Lalu yang G itu ekstensi yang tepat. Domain memiliki banyak sekali ekstensi, yang umum adalah .com, .net, dan .org.
Baik, selanjutnya tadi kan yang keempat itu tips memilih nama domain. Ini yang kelima, tips memilih web hosting. Nah, kita akan bahas dulu apa itu pengertian web hosting. Pengertian web hosting. Ada beberapa pengertian yang saya tulis di sini di PPT. Yang pengertian yang pertama, web hosting itu adalah layanan jasa atau penyewaan tempat untuk menyimpan file atau bentuk skrip yang berada di internet dan memungkinkan untuk perorangan ataupun organisasi guna menampilkan layanan jasa atau produk web. Itu yang pertama. Yang kedua, web hosting dapat juga diartikan sebagai tempat penyimpanan data berupa file dengan ukuran megabytes atau MB hingga ukuran besar yaitu terabits atau TB yang memiliki koneksi ke internet ya. Sehingga data dalam web hosting itu dapat di-request atau diakses oleh pengguna internet dari semua penjuru atau global. Jadi seluruh dunia. Nah, untuk yang pengertian ketiga ini, web hosting merupakan penggabungan dari kata web dan hosting. Nah, apabila diartikan satu persatu, web itu merupakan sebuah halaman atau situs yang diakses dengan menggunakan sebuah aplikasi browser, dan hosting itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan halaman-halaman tersebut, di mana dalam penyimpanan halaman-halaman web akan diletakkan dalam sebuah komputer web server yang terhubung ke internet dalam bentuk file-file data. Server-server yang digunakan untuk menyimpan data web biasanya dikelola oleh sebuah perusahaan yang khusus menangani penyewaan web hosting. Dan web hosting sendiri merupakan salah satu bentuk penerapan dari bisnis online seperti mata pelajaran kita ya. Makanya kita bahas tentang ini. Nah, untuk perusahaan penyedia layanan web hosting biasanya disebut dengan web host untuk perusahaan yang menyediakan layanannya. Nah, jadi web hosting ini bisa dikatakan sebagai tempat penyimpanan data gitu. Jadi kalau untuk kita yang akan untuk seseorang yang akan membuat website yang profesional, biasanya ini membeli web hosting untuk penyimpanan data supaya lebih akurat gitu ya. Ada untuk penyimpanannya bisa lebih banyak juga gitu. Lalu yang B itu ada jenis atau macam-macam server hosting. Yang pertama, share hosting. Nah, share hosting ini merupakan sebuah server hosting yang dapat digunakan secara bersama-sama atau disebut juga di sharing, berbagi ya, sharing itu berbagi. Nah, untuk di dalam server ini biasanya terdapat beberapa nama domain dengan kepemilikan yang berbeda-beda pula. Yang membedakan dari penggunaan server ini adalah akun penggunanya. Nah, akun penggunanya ini biasanya memiliki username dan password yang berbeda. Biaya untuk menyewa server hosting ini sangat murah dibandingkan dengan jenis server yang lainnya. Jadi untuk kalian yang masih pemula sangatlah cocok untuk menyewa server hosting yang satu ini, yaitu share hosting ya. Lalu yang kedua ada virtual private server atau VPS. VPS ini biasanya disebut juga dengan nama virtual dedicated server yang merupakan sebuah server yang dibagi menjadi sebuah virtual mesin.
Jadi dalam satu komputer server itu terdapat beberapa sistem operasi server. Tentunya secara kepemilikan antara sistem operasi satu dengan yang lain berbeda. Untuk menyewa server hosting jenis ini lebih mahal daripada kalian menyewa yang share hosting. Jadi FPS ini lebih mahal gitu. Tetapi dari segi kualitas layanan, keleluasaan penggunaannya lebih baik dibandingkan dengan share hosting. Lalu yang ketiga ada dedicated server. Nah, server yang satu ini biasanya digunakan untuk penyimpanan aplikasi yang lebih besar daripada share hosting maupun FPS. Jadi penggunaan menyewa secara keseluruhan dari komputer server yang disediakan oleh web host atau perusahaan yang menyediakan layanan penyewaan web hosting ini, web host ini keleluasaan dalam menggunakan komputer server ini lebih penuh, baik dari segi hardware maupun software, baik dari segi perangkat keras dan perangkat lunaknya itu lebih baik gitu. Yang keempat ada colocation server. Nah, colocation server ini merupakan sebuah server yang digunakan untuk keperluan web host. Jadi apabila komputer kalian ingin memiliki usaha web hosting, maka kalian dapat menyewa colocation server untuk mendukung usaha kalian. Tentunya harganya yang ditawarkan oleh pihak provider lebih mahal dari jenis server yang sebelum-sebelumnya, karena kualitasnya juga lebih baik dan lebih unggul gitu. Nah, setelah mengetahui apa itu web hosting dan jenis atau macamnya juga, selanjutnya kita harus mengetahui kebutuhan dalam menggunakan web hosting. Kita harus fokus pada apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Jadi fokusnya itu terhadap yang prioritas ya, yang diutamakan. Nah, berikut ini daftar pertanyaan yang dapat kita jadikan acuan untuk memilih web hosting. Jadi pertanyaan ini bisa kalian jadi acuan untuk kalian ya saat kalian ingin membuat website yang profesional. Yang pertama, platform apa yang nantinya akan Anda gunakan untuk membuat website. Nah, kalian harus memilih platformnya. Lalu yang kedua, seperti apakah nantinya konten website Anda? Akankah lebih banyak video atau konten gambar dengan resolusi tinggi, ataukah gambar animasi dan sebagainya. Jadi kalian harus merancang gitu konten kalian itu seperti apa nantinya. Lalu yang ketiga, dari manakah pengunjung Anda akan datang? Itu juga harus dipikirkan dari mana saja. Makanya kalian disuruh menentukan dulu konten kalian itu akan seperti apa nantinya, lalu nanti akan tahu pengunjung kalian itu dari mana saja gitu. Yang keempat, seberapa sering Anda melakukan dan memerlukan backup data? Itu juga perlu. Lalu yang kelima, apa saja layanan tambahan yang Anda butuhkan? Jumlah add-on domain hingga email hosting dapat Anda pertimbangkan ya. Lalu yang keenam, apakah support 24 jam, live chat dan telepon Anda butuhkan, atau hanya melalui email sudah mencukupi? Jadi kalian juga harus melihat ini gitu ya. Yang ketujuh, ingat ini adalah langkah cara memilih web hosting untuk website Anda. Poin pertanyaan di atas dapat Anda jadikan acuan dasar sebelum memilih hosting. Jadi ini acuan kalian. Sebelum kalian membeli hosting itu harus ada acuannya. Nah, jika sudah mengetahui apa yang Anda butuhkan berdasarkan pertanyaan acuan tadi, Anda dapat mulai mencari informasi web hosting yang murah di Indonesia, terbaik di mesin mencari. Nah, berikut ulasan singkat cara memilih web hosting terbaik untuk website Anda. Ini berdasarkan jika kalian ingin
membuat website yang profesional. Ini hanya untuk pengetahuan kalian. Nantinya kita juga akan membuat website yang sederhana saja. Ini untuk pengetahuan kalian ya. Nah, saya lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih layanan hosting itu yang pertama kualitas performa server. Ada banyak parameter yang bisa dilihat. Misalnya yang A, lokasi server. Tidak ada lokasi server yang lebih baik dari negara tempat para calon pelanggan Anda berada. Yang B, spesifikasi server yang terletak di data center penyediaan layanan hosting Anda. Nah, spesifikasi ini mencakup teknologi server, kecepatan prosesor, jenis prosesor maupun beberapa core yang digunakan. Lalu ada kapasitas RAM, hard disk, apakah menggunakan SSD atau tidak. Lalu network speed, semakin tinggi maka semakin baik kecepatan aksesnya. Yang kedua ada customer support 24 jam dan berkualitas. Idealnya tim customer support layanan hosting Anda harus tersedia 24 jam. Jadi artinya ini jika kalian ada pertanyaan mungkin kurang paham, jadi mereka harus selalu siap sedia kapanpun Anda membutuhkan bantuan teknis gitu. Tingkat keramahan serta sopan santun petugas customer support adalah parameter utama yang perlu Anda jadikan perhatian gitu. Yang ketiga harga terjangkau dan unlimited ya. Ketika memilih layanan web hosting, pastikan Anda mendapatkan harga terbaik. Harga yang Anda bayarkan idealnya sesuai dengan paket maupun layanan yang Anda gunakan. Jangan sampai misalnya Anda harus terlalu mahal, membeli yang terlalu mahal tapi tidak sesuai dengan layanannya. Jadi akan rugi gitu. Jadi harus melihat juga ya. Nah, yang keempat ini ada garansi uang kembali. Garansi uang kembali adalah fasilitas terbaik yang bisa diberikan oleh perusahaan penyediaan layanan hosting. Artinya, si penyedia layanan di sini menjamin kepuasan Anda sebagai pelanggan, ya, menjamin kepuasan. Jadi ada garansi. Jika nanti ada misalnya kesalahan teknis atau apa, kalian masih mempunyai garansinya. Yang kelima, fitur tambahan. Nah, selain fitur utama, Anda perlu mempertimbangkan fitur tambahan yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan hosting Anda. Ada banyak fitur yang biasanya disediakan. Nah, karena terlalu banyaknya, kadang kurang fokus untuk mengecek serta memilah fitur apa yang sebaiknya Anda pertimbangkan. Banyak pilihan, jadi kalian harus fokus pada fitur yang ingin kalian tambahkan itu seperti apa. Lalu yang keenam itu review pelanggan. Nah, kalau kalian membeli barang misalnya di online shop seperti Shopee, Lazada, itu kalian harus melihat terlebih dahulu review pelanggan kan yang sebelumnya membeli sebelum Anda itu. Itu penting karena sebelum memutuskan Anda untuk menggunakan layanan itu, kalian ada baiknya juga mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Dalam hal ini Anda perlu melihat review dari pelanggan supaya lebih meyakinkan kita. Nah, yang terakhir ini tugas kalian. Kalian bisa melihat tugasnya ada 2 soal. Kalian komentar di Google Classroom ya tentang ini. Jelasan apa yang dimaksud dengan CMS, kalian jelaskan dengan bahasa Anda sendiri, dan juga jelaskan perbedaan .sch.id dengan .ac.id menggunakan bahasa Anda sendiri, dijelaskan ya. Nah, terima kasih untuk video yang sudah saya buat ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, untuk penjelasannya, dan juga tetap semangat dalam belajar. Jika nanti ada misalnya sesuatu yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan.